Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Nanila Sari dengan NIM 2301074 bersama rekan saya ada Wilda Aini dengan NIM 2301095, ada Yola Julianti Fitri dengan NIM 2301097 dan Zahara Muslimah dengan NIM 2301098. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah video edukasi untuk memenuhi tugas botani farmasi dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Hayul Fadli, Magister Sains. Adapun judul materi kami adalah proses metabolisme sel tumbuhan, yaitu ada transpirasi sel dan respirasi sel. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelumnya, apakah teman-teman mengetahui apa itu transpirasi? Transpirasi ialah proses di mana air bergerak melalui batang tanaman dan hilang ke atmosfer sebagai uap air. Proses penguapan diawali dengan penyerapan air ke dalam tanah oleh akar tanaman, yang kemudian diangkat melalui batang menuju ke daun dan akan dikeluarkan ke udara sebagai uap air. Transpirasi adalah hilangnya air dari jaringan tumbuhan hidup terestrial dalam bentuk uap air melalui stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Pelepasan uap H2O dan CO2 terjadi pada saat udara hangat dikeluarkan melalui stomata dan vesikal batang. Semua air yang diserap tumbuhan lebih dari 95-99% ditranspirasikan dalam bentuk uap air. Adapun proses transpirasi, yang pertama yaitu pembukaan stomata, di mana stomata adalah celah kecil yang dikelilingi oleh dua sel penutup yang terdapat di permukaan daun. Stomata berfungsi sebagai tempat masuknya karbon dioksida dari udara pada proses fotosintesis dan jalur proses transpirasi. Stomata dapat ditemukan pada permukaan tanaman seperti daun dan batang. Stomata sebagian besar tumbuh membuka pada waktu siang hari dan akan menutup pada malam hari. Stomata akan membuka apabila tugor sel penutup tinggi, dan apabila tugor sel penutup rendah, maka stomata akan menutup. Transpirasi akan semakin besar jika banyak jumlah daun karena banyaknya jumlah stomata. Yang kedua yaitu transpirasi kutikula, di mana selain pada stomata, transpirasi juga terjadi pada kutikula. Namun, transpirasi melalui stomata lebih banyak terjadi daripada melalui kutikula. Hal ini disebabkan sifat kutikula yang impermeable terhadap air. Transpirasi yang berlangsung melalui kutikula relatif sangat kecil. Peran penting yang dipenuhi kutikula adalah sebagai bersama penghalang transpirasi kutikula, mengurangi kehilangan air yang tidak terkendali dalam sel ke atmosfer dan sebaliknya, yaitu mengontrol pengambilan air oleh daun. Yang terakhir yaitu peran pembuluh pengangkut pada transpirasi. Salah satu struktur yang membedakan antara tumbuhan tingkat tinggi dan rendah ialah adanya pembuluh pengangkut, yaitu xilem dan floem, yang bertugas untuk mengangkut air dan garam mineral ke organ fotosintesis dan mendistribusikan makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan yang bertugas mengangkut air dan garam mineral diperankan oleh xilem, sedangkan jaringan yang bertugas mendistribusikan hasil fotosintesis adalah floem. Xilem dan floem memiliki peran penting dalam proses transpirasi tanaman. Xilem akan membawa air dan mineral
dari akar ke daun, sementara floem akan mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bagian lain tanaman. Transpirasi terjadi sebagai bagian dari proses sirkulasi air dalam xilem, membantu menarik air dari akar dan menciptakan tekanan negatif yang mendukung pengangkutan air. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang memengaruhi tingkat transpirasi. Pertama, intensitas cahaya. Intensitas cahaya dan warna cahaya tampak memengaruhi kecepatan transpirasi tumbuhan. Intensitas cahaya tinggi menyebabkan tingkat transpirasi juga semakin tinggi. Sebaliknya, tingkat transpirasi akan menurun pada intensitas cahaya rendah. Hal ini didukung oleh salah satu hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa jumlah stomata berkurang dengan berkurangnya kekuatan cahaya. Selanjutnya yang kedua, kelembaban udara. Kelembaban yang rendah dapat meningkatkan laju transpirasi pada tanaman karena perbedaan tekanan uap dan udara di sekitar dan udara dalam stomata. Jika tingkat kelembaban di sekitar tumbuhan tinggi, maka transpirasinya akan menurun. Sebaliknya, saat udara kering, transpirasi cenderung meningkat karena air lebih cepat menguap dari daun. Faktor yang ketiga adalah suhu. Peningkatan suhu udara menimbulkan berbagai masalah. Salah satunya adalah peningkatan penguapan tanaman. Semakin tinggi suhu, maka laju transpirasi akan naik. Sebaliknya, semakin rendah suhu, laju transpirasi juga semakin rendah. Selanjutnya, respirasi sel. Apa itu respirasi sel? Respirasi adalah proses penting dalam biologi yang melibatkan penguraian zat-zat makanan untuk menghasilkan energi. Respirasi pada tumbuhan dimulai dengan proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Baik, selanjutnya yaitu ada tahap-tahap respirasi. Yang pertama ada glikolisis. Glikolisis merupakan tahapan pengubahan glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat dan berlangsungnya di sitosol. Kemudian hasil dari glikolisis ini yaitu ada 2 molekul asam pirufat, 2 molekul NADH yang berfungsi sebagai sumber elektron berenergi tinggi, dan 2 molekul ATP untuk setiap molekul glukosa. Yang tahap kedua ada siklus Krebs. Siklus Krebs itu terjadi di mitokondria, bagian matriks dari mitokondria. Tahapnya mengubah asetil-CoA menjadi energi dan hasilnya ada 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, 4 CO2. Tahap yang ketiga itu ada fosforilisasi oksidatif, yaitu terjadi pada membran dalam mitokondria atau krista dan hasilnya 36 ATP dan H2O. Gambar glikolisis dan siklus Krebs bisa dilihat di video. Yang selanjutnya ada macam-macam respirasi. Yang pertama ada respirasi aerob, yaitu respirasi ini memerlukan oksigen, terjadi dalam matriks mitokondria. Tujuannya itu memecahkan senyawa organik menjadi anorganik. Terdapat 2 macam respirasi utama, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Yang pertama ada respirasi aerob. Proses ini memerlukan oksigen dan umumnya terjadi pada organisme yang menggunakan oksigen untuk menguraikan zat makanan menjadi energi, karbon dioksida, dan udara. Dari proses respirasi aerob ini menghasilkan CO2 dan H2O. Yang kedua ada respirasi anaerob, yaitu tidak memerlukan oksigen, terjadi dalam sitoplasma, menghasilkan energi dalam jumlah sedikit, yaitu 2 ATP. Perbedaan respirasi aerob dan anaerob yaitu aerob lebih memerlukan energi, sedangkan respirasi anaerob tidak memerlukan oksigen. Selanjutnya ada peran energi dalam respirasi sel.
Adenosin trifosfat atau disebut ATP adalah molekul energi penting yang ditemukan dalam organisme hidup. Ini berfungsi sebagai sumber energi utama untuk semua aktivitas seluler dan mempertahankan proses kehidupan. Yang pertama itu ada respirasi aerob. Selama proses respirasi, oksigen bebas digunakan. Karbon dioksida, air, dan energi dikeluarkan sebagai produk. Yang kedua ada respirasi anaerob. Reaksi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.